tidak bicara sebenarnya apa tentang tulisan secara umum ya, karena kita tahu karya tulis itu ada bermacam-macam bentuknya, bermacam-macam jenisnya. Ada yang panjang, ada yang pendek, ya. Ada yang bentuknya cerita, ya, dongeng, sejarah. Nah, tapi yang kita mau secara rinci kita bahas ini adalah tulisan atau ya, karya ilmiah. Nah, secara khusus sebenarnya kita mau bicara tentang artikel ya. Jadi kalau buku itu mungkin nanti bab lain. Ini buku nanti kita bahas. Sekarang kita hanya membahas artikel ilmiah. Yang disebut artikel ilmiah, scientific atau scholarly article. Ya. Kalau pakai bahasa Inggrisnya disebut scientific atau scholarly article. Nah, ini adalah karya tulis yang dihasilkan oleh seorang pakar, oleh seorang spesialis. Ya, antum ini sebenarnya adalah sudah kalau sudah pasca sarjana sudah masuk kategori spesialis. Ya, karena antum tidak lagi belajar secara umum, tapi belajar secara mendalam suatu bidang keilmuan. Jadi kalau misalnya biologi, kalau di S1 itu kan segala macam biologi, segala macam cabang biologi dipelajari. Nanti kalau sudah S2, apalagi S3, biasanya sudah khusus biologi apa? Human biology, biologi manusia, kemudian atau misalnya biologi molekuler, biologi kelautan, biologi sudah spesifik. Yang kedua, artikel ilmiah ini ditujukan untuk segmen pembaca yang khusus. Jadi penulisnya mutakhosis, kemudian pembacanya pun ya sebenarnya bukan masyarakat awam. Karena itu misalnya saya ketemu pernah tuh profesor namanya François de Rocher. Dia menulis buku asalnya disertasi doktor tentang karya matematika seorang sufi di Mesir. Terus dia bilang, my book, kata dia, my book is read by 20 people in the world. Dia bilang, all of whom I know very well. Jadi bukunya itu kan dicetak oleh Brill 500 eksemplar. Brill biasanya mencetak nggak lebih dari itu. Kecuali kalau ada permintaan baru dia cetak lebih. Biasanya 500 saja. Nah itu 500 itu biasanya sudah dipesan, dibeli oleh perpustakaan kampus. Nah, terus ada mungkin 50 eksemplar. Nah, itu yang dikirim ke berbagai profesor spesialis. Nah, biasanya itu penulis dikasih 20. Nah, itu nanti profesor itu yang ahli-ahli, yang mengerti bidang itu diminta mereview. Nah, itulah yang membaca, itu kata dia. Dia bilang, yang membaca buku saya, kata dia, dari awal sampai tuntas itu paling hanya 20 orang. Sisanya mungkin tahu atau baca selembar 2 halaman atau baca resensinya aja. Karena memang itu pembacanya pembaca khusus. Jadi jangan jangan heran lah ya kalau misalnya artikel ilmiah itu tidak populer, ya memang bukan buat orang awam. Nah, itu artikel-artikel yang ditulis misalnya oleh
pakar-pakar ya begitu. Karena hanya spesialis yang mengerti, yang sesama ahli saja. Biasanya yang membaca ya dosen, peneliti, ataupun mahasiswa yang dapat tugas untuk mendalami itu ya, mendalami suatu topik atau suatu tema. Terus yang ketiga, artikel ilmiah itu berbasis penelitian, berbasis riset. Jadi makanya ya artikel ilmiah itu serius, kemudian khusus, kemudian terperinci dan mendalam, tidak superficial. Jadi makanya artikel ini dibilang secara serius ya berarti tidak ada di situ misalnya guyonan dalam artikel itu. Tidak ada dalam artikel itu ilustrasi yang yang visual misalnya, maksudnya ya seperti kita temukan dalam misalnya tulisannya MH misalnya, bukan ya, seperti itu ya. Kemudian sangat spesifik itu tadi karena memang penulisnya adalah seorang spesialis. Kemudian detail, itu sudah pasti ya. Jadi karena yang dibicarakan bukan lagi yang everybody knows, bukan, tapi something which only a few people know very well. Karena itu menukik, mendalam. Dan ciri yang keempat, artikel ilmiah ini diterbitkan di jurnal ilmiah, scientific academic journal. Ini tentang jurnal ya. Orang Indonesia saya perhatikan itu banyak yang salah. Jadi antum jangan ikut-ikutan salah ya. Misalnya menulis jurnal, salah, bukan menulis jurnal ya. Jurnal itu adalah tempatnya. Itu kayak antum bilang menulis jurnal itu sama dengan antum bilang saya mau makan mangkok gitu. Jadi menulis jurnal itu sama dengan makan mangkok. Kenapa? Karena jurnal itu adalah jurnal bagi artikel itu seperti mangkok bagi bakso atau soto. Antum makan soto itu kan ya, tempatnya di mangkok atau piring. Begitu juga artikel itu tempatnya di jurnal. Jadi antum bukan menulis jurnal, antum menulis artikel. Ya, menulis artikel. Menulis artikel yang diterbitkan di jurnal. Kayak antum makan soto, yang diletakkan, yang dituangkan ke mangkok, gitu. Jadi bukan menulis jurnal, bukan. Jurnal itu adalah tempatnya, tempat publikasi itu. Kalau dalam bahasa Inggris, jadi memang disebutnya begini ya, journal article. Ini bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya adalah artikel di jurnal gitu. Nah, jurnal itu apa sih artinya? Ini kalau mau tahu ya, ini sebenarnya dari bahasa Prancis yang diambil dari bahasa Latin. J di situ sama dengan D. Ya, aslinya dalam bahasa Latin itu adalah diurnal. Diurnalis gitu. Kemudian oleh orang-orang Prancis ini jadinya J. Kemudian I-nya jadi O ya. Jurnal. Nah, gitu. Kemudian baru masuk ke dalam bahasa Inggris. Jadi ini bahasa dari Latin, kemudian Prancis, kemudian masuk ke dalam bahasa Inggris. Artinya apa? Bahasa Latin itu dies artinya hari. Jadi diurnalis itu artinya harian. Harian. Maksudnya harian apa harian? Yaitu catatan harian. Tulisan harian. Dulu kan kalau Anda pernah dengar orang-orang dulu itu punya namanya buku harian. Buku harian itu catatan
yang ditulis oleh seseorang tentang kegiatannya, apa yang dia alami, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan sehari-hari, setiap hari gitu. Misalnya kayak Goldseher itu kan buku hariannya sampai diterbitkan. Kemudian buku hariannya Snoek Kurkronya itu selama dia di Mekah 3 bulan itu dia menulis setiap hari. Dia menulis apa yang dia lakukan, apa yang dia alami, kemudian siapa yang dia temui, itu semua ditulis, pengamatan dia, apa yang dia pikirkan, itu yang jadi buku. Nah, begitu. Itu arti kata jurnal. Nah, kemudian kalau sekarang ini diartikan majalah, yaitu karena itu berarti seolah-olah ya jurnal ini adalah laporan harian. Sebenarnya bukan harian, sekarang ini bukan harian lagi. Jurnal itu ada yang 3 bulanan, ada yang 4 bulanan, ada yang 6 bulanan, ada yang setahun sekali. Kalau setahun sekali sebenarnya bukan jurnal. Makanya orang-orang Amerika sebagian tidak mau menyebut jurnal. Mereka punya istilah yang khusus, yang lebih spesifik, itu namanya periodical. Periodical. Periodical ini maksudnya terbitan berkala, periodical publication. Terbitan berkala. Periodical. Nanti di bawah periodical ini ada jurnal. Gitu. Jadi artikel ilmiah ini diterbitkan di jurnal atau terbitan berkala yang biasanya diseleksi dan dievaluasi secara ketat, ya, artinya tidak otomatis kalau kita kirim itu otomatis diterima, belum tentu. Dalam bidang studi Islam, nah ini ada misalnya contoh jurnal-jurnal yang terkenal ya, yang biasa memuat kajian-kajian tentang Islam dan umat Islam. Nah, ini Studia Islamika. Ini bukan Studia Islamika UIN Jakarta ya. Tapi ini Studia Islamika Paris. Kemudian Der Islam. Nah, ini jurnal orientalis Jerman. Zeitschrift für Geschichte und Kultur des Islamischen Orients. Kalau terjemah bahasa Arabnya, majalah di tarikh wa thaqafah al-islamiyah asy-syarqiyah. Dan ini jurnal orientalis Itali. Ini jurnal orientalis Prancis, Annales Islamologiques, di terbitan lembaga Institut Français d'Archéologie Orientale. Nah, apa yang perlu dilakukan untuk menulis artikel ilmiah ya yang bisa diterbitkan di jurnal? Yang pertama itu antum mencari dan mengumpulkan bahan rujukan sebanyak-banyaknya, selengkap-lengkapnya, dan ini yang paling update juga, semutakhir mungkin. Jadi kalau misalnya ini bahan tentang apa ya, tentang topik yang mau dibahas, tentang maudhu'nya itu apa. Gitu. Ini langkah pertama. Nah, kemudian antum baru sesudah itu membaca, kan ini mencari, mengumpulkan, mencari sampai ketemu, tapi bukan cuma satu, berarti banyak. Kemarin tuh misalnya mau menulis tentang apa, misalnya tadi tentang Permendikbud itu saya kumpulkan itu semua yang ditulis orang tentang Permendikbud itu saya kumpulkan, kemudian saya baca.
sampai saya mengerti dari berbagai perspektif. Perspektif hukum, perspektif psikologis, perspektif filosofis, muatannya itu. Nah, kalau kita sudah membaca seluruhnya, gitu juga kayak waktu saya riset tentang Ibnu Sina, gitu. Jadi semua yang ditulis oleh dan tentang. Nah, ini kan sebenarnya lengkap itu adalah oleh dan tentang. Oleh dan mengenai. Everything written by and on about Ibnu Sina itu saya mesti kumpulkan, cari, dapatkan, kumpulkan, kemudian baca seluruhnya, baca sampai tuntas. Nah, itu banyak sekali. Kalau dulu masih puluhan, kalau sekarang masih ratusan. Nah, gitu. Sehingga kemudian kita bisa membuat pemetaan. Jadi kita buat mapping. Kita sudah bisa tahu kan siapa berpendapat apa, siapa bicara apa, siapa berpendapat apa. Kalau misalnya ada silang pendapat, berarti misalnya ada lebih dari satu teori, kita harus tahu itu. Nah, siapa mengikuti teori apa, terus apa alasannya. Nah, begitu juga yang berpendapat lain. Ya. Nah, di situ kita harus bisa juga merumuskan mana yang pokok dan mana yang cabang. Mana mukodimah kubronya dan mana konklusinya. Gitu. Ibnu Sina bilang dia dulu pakai kartu. Jadi semua yang dia baca itu dia buat struktur penalarannya, struktur argumentasinya. Nah, kalau udah membaca itu baru, nah ini secara teknisnya, kata Profesor Alparslan, if you want to write a thesis, or write an article, first of all, yang pertama-tama harus Anda lakukan sesudah membaca tadi, melakukan yang dua ini adalah you ask questions and find a problem. Jadi harus ada pertanyaan yang dimunculkan, nah, harus ada persoalan yang ingin Anda pecahkan, yang ada pertanyaan yang mau dijawab apa, atau persoalan yang mau diselesaikan apa. Jadi kalau tidak ada persoalan, tidak ada pertanyaan, ya nggak perlu. Berarti yang sudah dibaca itu ya baca untuk informasi saja. Nah, kemudian selama membaca, tadi ya, yang ini nanti akan menghasilkan literature review. Nah, maka ketika membaca itu harus punya catatan. Poin-poin penting dari setiap artikel, setiap buku yang kita baca itu bukan hanya digaris, dicoret-coret, tapi itu buat catatan. Saya bisa tunjukkan sih kalau kayak punya saya begitu. Ya. Jadi ini yang yang saya sebutkan di sini, ini adalah yang saya lakukan. Jadi kalau mau menulis apa-apa, ya, misalnya mau menulis, waktu itu saya diminta nulis tentang rasisme. Kemudian saya cari itu konsep ras itu apa bedanya ras dengan rasisme. Kemudian ya, jadi saya kumpulkan itu semua buku-buku, semua artikel tentang rasisme yang ditulis oleh siapapun, diterbitkan dimanapun, dalam bahasa apapun saya kumpulkan, kemudian saya baca satu-satu itu. Begitu caranya.
baru saya rumuskan. Nah, jadi dari definisi, kemudian teori tentang rasisme, kemudian dasar-dasar dari teori itu. Nah, gitu ya. Jadi tidak mungkin kita bisa menulis kalau kita tidak membaca. Saya ulangi ya, tidak mungkin kita bisa menulis kalau kita tidak membaca. Jadi, no reading, no writing. Jadi makin banyak Anda membaca, maka insya Allah makin banyak yang bisa ditulis. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya bingung saya mau nulis apa ya, kok seperti tidak ada yang bisa dituangkan. Nah, ya berarti harus membaca lagi. Membaca begitu. Sudah melakukan itu tadi, ya, you collect the materials, you go through all the reading materials, mean everything written by and on the subject. Kemudian you find the problem to solve, the questions you want to answer, and having noted all the important points relating to the subject, to the maudhu'. Nah, habis itu baru menentukan fokus. Sekarang yang mau dibahas secara khusus apa. Kemudian buat outline-nya. Jadi ya ini kerangkanya lah gitu ya. Sudah itu mulai nulis sudah. Nulis. Jadi tentu tulisan kita tidak mungkin langsung sempurna, langsung lengkap, tidak mungkin. Kalau Anda pernah baca, ada tuh Syekh Yusuf Qaradawi dalam wawancara saya pernah baca, beliau itu kan misalnya gini, beliau katanya diundang ke London. Itu penerbangan dari Mesir ke London kan sekitar 3 atau 4 jam gitu. Itu di pesawat beliau nulis kan bawa pesawat di dalam kabin itu nggak mungkin bawa buku-buku kan, nggak ada perpustakaan, dia nggak pakai HP, nggak pakai maktabah syamilah, maktabah jamilah, jadi semua dari memori saja, dari kepala saja, jadi nulis. Jadi bagaimana kata beliau, saya nulis aja, kemudian itu nanti dia bilang hal-hal yang saya tidak ingat persis itu saya kosongkan. Nah, seperti misalnya kalau menyebutkan ayat, itu kan ayat ingat, tapi maksudnya ingatlah itu ayat Al-Quran, ingat surahnya, tapi ayat nomor berapa itu kan tidak ingat persis gitu ya. Apalagi kalau surat itu yang ayatnya sampai 200 ayat. Nah, ya itu dikosongkan dulu oleh beliau. Begitu juga kalau beliau misalnya merujuk, nah ini pendapatnya Syatibi, nah, di kitab apa. Nah itu halamannya, cetakannya gitu kan. Itu kemudian. Jadi yang penting nulis saja. Begitu kalau untuk menulis draft, jadi tulis saja. Namanya juga draft ya. Nah, ini draft itu unfinished version. Kemudian draft itu kita perbaiki lagi, setelah kita lengkapi data-datanya. Jadi berarti nulis itu tidak mesti langsung lengkap referensinya, tidak mesti langsung lengkap. Yang penting sudah ada kerangkanya jelas dan sudah ada mentahnya. Nah, itu draft yang sudah kita bilang setengah matang itu kita tunjukkanlah ke teman-teman. Jadi kalau punya teman dekat, minta dia baca. Saya dulu misalnya bukan hanya teman, salah satu paper saya itu yang tentang kuiditas itu,
Saya kasih ke Prof. Alpasan, Prof, saya bilang, bisa nggak tolong Anda baca dan kasih komentar gitu. Maksudnya ya kasih saran lah, mungkin saya ada salah apa, ada yang perlu dibetulkan, ada yang perlu ditambah, dikurangi gitu kan. Gitu. Jadi kita jangan sungkan, jangan malu untuk menunjukkan untuk minta minta saran gitu ya. Minta saran perbaikan dari teman ataupun dari senior ataupun dari ustadz, dari dosen kita gitu. Jadi sebenarnya proses peer review yang natural. Tapi kalau yang formal itu kan nanti Anda serahkan, masukin misalnya kirim ke redaktur ya, ke editor suatu jurnal. Nah, nanti oleh mereka dikirimlah tuh ke reviewer. Sebenarnya proses yang natural itu adalah ya kita minta teman kita ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita untuk baca. Itu sebenarnya peer review yang asli ya. Nah, kita sudah dapat feedback, dapat saran-saran, itu baru kita selesaikan sampai tuntas, kita sempurnakan. Lalu kita kirimlah ke jurnal yang kita inginkan di mana ya. Mau kirim ke mana ya, minimal kalau di Unida kirim ke Sakofa. Nah ini prosesnya, kemudian dari menulis, dari kita mengirim ya ke editor sampai terbit itu bisa ada yang 2 minggu, ada yang sampai 1 tahun baru terbit, ada yang sampai bahkan lebih dari itu, ada yang 2 minggu sampai 12 bulan. Nah sekarang jenis-jenis artikel ilmiah yang kita tulis itu, ini kalau untuk bidang Islamic Studies ya, kan kalau bidang misalnya kayak ekonomi ataupun farmasi, itu kan mereka pakai laboratorium. Kalau ekonomi mungkin misalnya pakai survei atau data dari BPS misalnya gitu. Tapi kalau kita ini yang di bidang Islamic Studies yang studinya itu risetnya itu riset kepustakaan, maka jenis-jenis yang bisa kita tulis sebagai artikel itu pertama, antum ini bisa pertama menyoal suatu pendapat atau menggugat suatu teori yang selama ini dianggap benar. Yang bisa antum lakukan. Jadi misalnya ada pendapat yang ini contoh, ini artikelnya Wa'il Halak. Wa'il Halak menulis tentang Imam Syafi'i. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa ilmu usul fikih itu dirumuskan itu penciptanya gitu, ilmu usul fikih itu diciptakan atau dirumuskan oleh Imam Syafi'i. Ada suatu pendapat yang mengatakan begitu. Nah, Wa'il Halak ini menulis artikel menyoal pendapat itu. Benarkah usul fikih sebagai ilmu itu dirumuskan, diciptakan oleh Imam Syafi'i? Benarkah Imam Syafi'i itu pengasas ilmu usul fikih? Ini artikel ilmiah yang terbit di jurnal internasional dan judulnya itu adalah pertanyaan, was Asy-Syafi'i the architect of Islamic jurisprudence? Gitu. Itu berarti isinya adalah membahas berbagai pendapat itu, silang pendapat itu, kemudian mentarjih.
Model kedua adalah mematahkan pendapat atau teori yang ada. Ini contohnya artikelnya Len Ivan Goodman. Ini dia doktornya di Oxford, nulis tentang Imam Al-Ghazali. Dia artikelnya berjudul Did Al-Ghazali Deny Causality? Apakah benar Imam Al-Ghazali itu mengingkari hukum sebab akibat? Gitu ya. Jadi risetnya gimana? Risetnya itu bukan riset empiris, bukan dia pergi ke Iran, kemudian ke kuburan Imam Al-Ghazali, kemudian dia mewawancarai Imam Al-Ghazali dalam kuburnya. Enggak, metodenya bukan metode wawancara. Untuk menjawab itu ya, untuk membahas ini, apakah Imam Al-Ghazali mengingkari hukum sebab akibat? Jadi berdasarkan apa? Dia menjawab itu berdasarkan apa? Ya berdasarkan penelitian terhadap argumentasi. Terus model yang ketiga, menunjukkan bukti baru untuk menguatkan ataupun melemahkan teori yang sudah ada. Kalau masuk ini dia terasa pintar ya. Tapi awal mula kan terasa menunjukkan bukti baru. Nah, jadi kalau ada misalnya suatu pendapat atau teori, nah itu pendapat itu sudah lama dipegang oleh para sarjana. Nah, antum menemukan bukti baru bisa menguatkan ataupun melemahkan pendapat itu. Ini contohnya artikelnya Abdul Rahim dan Pak Ugi Soeharto ya. Pak Ugi Soeharto itu misalnya menulis artikel yang melemahkan pendapatnya Harald Motzki tentang hadis. Ataupun antum juga bisa menulis artikel seperti Wolfson. Artikelnya itu deskriptif, analitik deskriptif, menerangkan suatu konsep yang masih samar. Jadi Profesor Henry Wolfson ini profesor di Harvard, dia menulis artikel tentang tasawur dan tasdik. Jadi kalau antum misalnya di dalam bidang ini kan, dalam bidang usuluddin, ya, itu ada puluhan ratusan konsep yang bisa dan perlu masih perlu diterangkan. Ini contohnya tadi yang saya sebut ya, menyoal satu pendapat atau teori. Ini artikelnya Profesor Wael Halak, terbit di jurnal ini International Journal of Middle East Studies. Was Asy-Syafi'i the master architect of Islamic jurisprudence? Hal Syafi'i, Halil Imam Syafi'i walladhi assasa ilma usulil fiqh. Dan berapa halaman ya untuk melihat ya artikelnya? 90, ini 3, 10, 13 berarti tambah 5, 18 halaman. Dan nah ini yang contoh artikel menyoal suatu pendapat atau teori. Did Al-Ghazali deny causality? Profesor Len Ivan Goodman. The thesis Al-Ghazali sets out to refute in his celebrated discussion of causality in the Tahafut al-Falasifa is not the doctrine that there exists some connection between cause and effect, but the specific doctrine of the Neoplatonic Aristotelians, whom he calls by the title they had arrogated to themselves,
the philosophers. Ya, jadi antum bisa menulis artikel dengan judul pertanyaan seperti ini yang intinya menyoal suatu pendapat atau suatu teori yang dipegang oleh para sarjana saat ini. Ini contoh tadi saya sebut artikel yang mematahkan suatu pendapat atau teori. Ahmad Abdurrahim ini menulis ini, Moral Metaphor and Gender in Arab Visual Culture, Debunking Western Myth. Jadi ini debunking artinya mencampakkan, ya, mencampakkan mitos orang Barat tentang kultur visual Arab mengenai gender dan moralitas. Kemudian artikel yang menjelaskan suatu konsep atau istilah. Tadi saya sebut ya, misalnya konsep tasawur dan tasdik. Ini kan konsep dalam logika, dalam ilmu mantik. Dan masih ada puluhan lagi konsep yang belum dijelaskan dalam bentuk artikel seperti ini. Itu masih bisa untuk melakukan. The terms tasawur and tasdik in Arabic philosophy and the Greek, Latin, and Hebrew equivalent. Yang saya pernah tulis itu artikel tentang mahiyah, tentang konsep kuiditas dalam filsafat Islam. Nah, selain itu, antum juga bisa menulis artikel untuk memperkenalkan penemuan mutakhir. Misalnya kalau ada data baru, penemuan mutakhir ini misalnya ada manuskrip makhtutat baru, misalnya. Ya pokoknya apapun yang baru tentang suatu objek, ya, satu subjek. Misalnya ada bukti baru tentang sejarah masuknya Islam ke Pulau Jawa, misalnya. Nah, itu bisa diangkat, gitu. Ataupun antum memperkenalkan pendekatan baru, pendekatan alternatif, atau menawarkan pemahaman atau penafsiran baru terhadap data atau fakta yang sudah ada. Jadi faktanya fakta lama, tapi penafsirannya penafsiran baru. Atau memberikan tanggapan kritis, atau mengemukakan sanggahan, ya, membantah, refutation, atau membuat review. Ada namanya review article. Review article ini boleh panjang. Jadi bukan resensi buku, tapi ulasan tentang suatu masalah yang memang disinggung, misalnya disinggung dalam satu buku, tapi Anda membahasnya lebih luas lagi, gitu. Itu disebut review artikel. Ini misalnya ada alokasi untuk review artikel di jurnal seperti Studia Islamika Paris, itu ada. Kemudian memberikan penjelasan ataupun meringkas dan menyederhanakan, itu juga bisa. Ini contohnya, ya. Artikel yang menawarkan, sebenarnya bukan artikelnya, artikel ini berisi hasil penelitian yang menawarkan pendekatan baru. Ini misalnya Benham Sadeghi menulis artikel ini, The Chronology of the Quran, a Stylometric Research Program. Nah, ini pendekatan baru, stylometric. Atau menyajikan temuan data baru.
Ini artikelnya Profesor Drues, ya, ini orang Belanda. New Light on the Coming of Islam to Indonesia. Jadi ini dia mengemukakan bukti baru tentang masuknya Islam ke Nusantara ini. Atau ya, datanya atau faktanya itu fakta lama, tetapi penafsirannya baru. Ini contohnya artikel Muhammad Fadel. Is historicism a viable strategy for Islamic law reform? The case of never shall a folk prosper who have appointed women to rule them. Kita tahu ini apa? Ini adalah hadis. Terjemahan dari hadis. La yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Jadi ini hadis. Hadis ini kemudian ditafsirkan, ya, diulaslah di sini. Ya. Jadi apakah hadis ini merupakan refleksi historis atau hadis ini merupakan aturan hukum, gitu. Jadi maksudnya begini ya, kalau merupakan aturan hukum itu berarti bilang normatif. Kalau hadis ini refleksi fakta, itu berarti historis. Jadi hadis ini menyatakan pengalaman atau observasi, ya, pengamatan terhadap kasus-kasus yang sudah-sudah itu, katanya bangsa-bangsa yang dipimpin oleh perempuan itu tidak ada yang beruntung. Nah, itu secara historis, atau itu normatif, berarti jangan sampai suatu negeri itu dipimpin oleh perempuan. Nah, intinya artikel ini membahas silang pendapat mengenai hadis kepemimpinan perempuan. Contoh artikel yang memberi ulasan atau tanggapan kritisnya artikelnya Fazlur Rahman. Jadi dia tidak setuju dengan gagasan Islamisasi ilmu. Dia nulis artikel ini, Islamization of Knowledge Response. Artikel yang misalnya memberikan penjelasan baru. Ini misalnya konsep taklid. Rethinking taklid in the early Shafi'i school. Ini kan taklid itu adalah konsep. Itu bisa menulis tentang ijtihad, tentang qiyas, tentang apalagi istishab, tentang masalih mursalah. Banyak yang bisa ditulis itu kalau bidangnya hukum. Ini contoh artikel yang isinya adalah menjelaskan suatu konsep, penjelasan baru. Nah, jadi menawarkan penjelasan baru. Maksudnya kalau penjelasan lama itu adalah penjelasan yang ada di kitab-kitab itu. Nah, sekarang kalau penjelasan baru itu bagaimana? Ya. Alhamdulillah saya dan sekarang sudah mengerti lah ya teorinya bagaimana. Nah, sekarang tinggal antum ini menulis sekarang. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh silakan. Atau ada yang mau komentar juga boleh. Ya.
Silakan. Ada nggak? Kalau nggak ada, Pak, masih ada lanjutannya, Ustaz? Oh, nggak ada. Oh, nggak ada lanjutannya, Ustaz? Ya itu sudah, itu apa namanya, teori ya, teori tentang menulisnya itu begitu. Kemudian nanti udah lihat ya kemungkinannya. Jadi kalau mau menulis tuh nulis tentang apa yang bisa dibahas. Nah, jadi saya kira itu sudah jelas. Nah sekarang tinggal prakteknya gitu ya. Nanti berarti kalau pertemuan dengan saya yang akan datang itu antum kirimkan contoh tulisan antum, baik yang bagusnya sih yang belum diterbitkan ya. Minta PPT-nya boleh, Ustaz. Oh iya nanti saya kirim ya. Berarti kami kirim tulisan di grup mungkin supaya mendapatkan klinik begitu, Ustaz, kira-kira. Oh iya. Jadi kirimkan ke grup ya. Ininya tulisan antum yang boleh sudah jadi, boleh yang juga yang masih berbentuk draft ya. Itu supaya kita sama-sama bahas kira-kira apa yang perlu dipertajam, apa yang perlu ditambahkan atau perlu dikurangi gitu ya. Baik, Ustaz. Insyaallah kita kirimkan secepat mungkin. Saya kirim langsung aja. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan, ada nggak pertanyaan? Kita tutup lah ya. Mungkin satu, Ustaz. Ya. Dalam penulisan itu kan kalau kita lihat di berbagai jurnal itu stylenya itu agak beda begitu, dan kelihatannya juga ada kecenderungan yang antara Amerika dan mungkin juga Eropa, bahkan mungkin Eropa saja beda-beda, yang Jerman mungkin juga katakanlah Inggris, dan mungkin sekitarnya itu agak berbeda juga. Mungkin ada kiat umum yang cukup seperti agak cepat untuk mengetahui itu. Kira-kira kita ketika melihat jurnal itu bagian apa yang perlu kita cek atau perlu kita perhatikan agar lebih bisa memahami itu? Oh iya. Itu berarti nanti saya akan terangkan. Memang itu disebut kalau bahasa istilah di Indonesianya selingkung ya. Kalau di Indonesia bukan selingkuh, selingkung gitu ya. Selingkung itu circular, maksudnya edaran. Selingkung itu edaran. Edaran itu berarti hal-hal teknis yang disepakati oleh tim redaksi gitu, kemudian oleh para penulis. Nah itu karena itu diedarkan, misalnya soal ejaan itu bagaimana, kemudian soal transliterasi itu bagaimana, kemudian ejaan tuh maksudnya bagaimana menuliskan nama-nama asing, misalnya bagaimana menuliskan singkatan, menuliskan angka, kapan angka itu ditulis dengan huruf, kapan angka itu ditulis dengan nomor ya, gitu. Misalnya 300 orang, 300 itu ditulis pakai huruf atau pakai angka. 20 orang, 5 orang. Biasanya itu ada aturannya, misalnya kalau 5 orang pakai huruf, tidak pakai angka. Tapi kalau 290 orang pakai angka. Nah, gitu, itu dibilang selingkung. Nah, itu memang ada itu di setiap jurnal. Kalau sekarang sih kan sudah ada situsnya ya, semua jurnal. Itu biasanya kita temukan di authors guidelines, panduan untuk pengarang, untuk penulis, untuk kontributor. Nah, itu kalau sekarang kita bisa langsung tahu, mudah lah itu ya. Nah, cuma memang itu biasanya diserahkan ke kita yang harus menyesuaikan. Berarti kalau misalnya transliterasi kita masih transliterasi Indonesia, kita ngirim ke jurnal berbahasa Inggris, itu harus diganti transliterasinya gitu. Sebaliknya, misalnya
kita mengirim ke jurnal yang Prancis itu juga transliterasinya beda dengan Jerman. Nah, gitu. Ya, transliterasi itu juga harus kita perhatikan juga. Kalau misalnya kita kirim apa adanya, ya kemungkinannya dikembalikan, kita disuruh memperbaiki atau langsung ditolak, gitu. Langsung ditolak karena ya kita dianggap dablek gitu ya, maksudnya nggak mau tahu gitu kan, kita dianggap masa bodoh. Harusnya kan kita menyesuaikan gitu. Artinya mereka nggak mau repot lah, gitu. Maunya sudah jadi. Termasuk misalnya kualitas bahasa. Kalau kayak Sakofa dulu kan diedit sama Pak Atul ya, almarhum Pak Nasrullah itu, kemudian Pak Musli juga ngedit juga, makanya Sakofa yang edisi yang dulu itu enak bahasanya kan, di bahasa Indonesianya itu enak. Atau kalau sekarang ini ya masih ada editornya nggak, editor bahasa. Oke. Jadi nanti itu ya, tunjukkan artikelnya itu, kemudian nanti mungkin kita bahas sekaligus, mungkin nanti kita mengenal beberapa jurnal itu, bagaimana panduannya, prosedurnya gitu ya. Itulah insya Allah nanti. Oke. Tidak ada, ditutup ya. Baik, Ustaz. Oke. Nah, mari kita akhiri dengan tasbih subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah Ustaz. Pak Rahmat Agung sehat. Sak Rahmat. Di rumah atau Ustaz Rahmat toh? Halo. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Pamit. Assalamualaikum. Salam. Semoga sehat selalu. Artikel jurnal masih menunggu. Meskipun mata kuliahnya dikit, semoga semangat terus. Kapan dikumpulkan itu? Ya, anggap aja kalau udah jadi ya gini, secepatnya ya Sab, supaya kita bisa lanjut ke pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kita masih punya Pak Amal sama Pak Amit. Itulah makanya. Karena lagi ngerjain Pak Amal, tapi masih kurang inspirasi kayaknya. Oke lah, nanti tak cari nyepi-nyepi dikit. Udah seminggu ini agak banyak workshop PKU, jadi malam-malam itu nggak kerja apa-apa. Sama siang-siang, pagi-pagi, aduh. Insya Allah Farid Esak tembus Scopus penulis 1 Pak Usman sama Bu Ridani. Insya Allah. Kalau jurnalnya terima ya. Karena udah ke Scopus itu hampir puluhan kali lah. Tapi ya lagi-lagi kena bahasa kan gitu kan. Bahasa memang rumit. Pak Usman canggih kok, siap ya. Cuma bayarnya berapa puluh juta gitu. Kalau bayar ya simpel-simpel aja sebenarnya. Ada bayarnya gitu tuh ya? Loh ada, kalau yang jurnal-jurnal yang harganya mahal itu biasanya ada language service dan lain sebagainya. Kalau mau ambil aja yang itu. Biasanya di atas 10 juta. Kalau mau, tapi rata-rata Q1, Q2. Kalau misalnya mau ya, tak kasih, coba antum cari jurnal judulnya Religion. Penerbitnya MDPI, Swiss. Nah itu insya Allah bisa keterima terus. Tapi bayarnya 1.500 kronur atau kira-kira ya 17 atau 18 juta lah. Q1. Religion. Anggaran Unida.
Anggarannya langsung bubar RKT-nya pasca. Tapi Q1. CT score-nya berapa ya? Sama kayak itu berarti. Sama kayak Kijis Q1 lah. Ya, tapi CT score-nya cuma 0,2 apa ya? Ini CT score-nya 3. 3, berapa itu lupa. Itu anggaran satu prodi itu. Ya, anggaran satu prodi satu semester. Satu semester itu. Habis. Pamit. Apalagi prodi-prodi yang mahasiswanya dikit. Prodiku banyak mahasiswanya prodiku. SAA loh. Komsah. Tolong saya digendong lah ini yang baru. Ya, saya izin ya, saya ini check out. Monggo diizinkan saat itu. Ya, Pamit. karena masih harus menyusuri hutan. Ya. Assalamualaikum.